Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratul Hasanah. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi ilmu nahwu tentang sejarah perkembangan ilmu nahwu. Baik, sebelum ke pemateri, saya akan menjelaskan latar belakangnya ilmu nahwu. Bahasa Arab tak ubahnya bahasa-bahasa lain di dunia. Ia tumbuh berkembang sesuai kepentingan orang-orang yang menggunakannya. Dengan mempelajari sejarah kita akan mengetahui sebuah identitas bagaimana suatu bahasa atau bangsa itu berkembang dan maju. Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu? Karena dengan ilmu nahwu kita akan bisa memahami bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa hadis, ataupun kitab-kitab yang telah dipelajari oleh syariat agama Islam. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah karena ia merupakan bagian dari agama kalian." Walaupun sampai saat ini masih banyak orang yang belajar bahasa Arab untuk dapat memahami ajaran agama Islam. Bahasa ini terkenal juga berperubahan deras yang terjadi dalam tujuan belajar bahasa asing. Untuk itulah, agar tidak terjadi perkembangan perubahan yang semakin jauh dari bahasa murninya, maka para pakar bahasa Arab membuat beberapa peraturan yang terikat dan dijadikan sebagai pedoman untuk merujuk kepada keaslian bahasa Arab itu sendiri. Peraturan-peraturan itu tercermin dari beberapa jenis ilmu bahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu membahas kaidah penulisan bahasa Arab. Ilmu nahwu atau biasa disebut dengan gramatika bahasa Arab sejak awal perkembangannya sampai sekarang senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab. Salah satu cabang linguistik ilmu lughah. Ilmu nahwu dipelajari sebagai prasyarat atau sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang referensi utamanya ditulis dengan bahasa Arab, misalnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu nahwu juga dipelajari sebagai tujuan utama atau sebagai spesialisasi linguistik bahasa Arab. Dua bentuk pembelajaran learning ilmu nahwu itu telah menjadi tradisi yang berkembang secara berkesinambungan di kalangan masyarakat Arab. Dahulu sampai sekarang, hampir semua pakar agama Islam sejak akhir abad ke-1 Hijriah sampai sekarang mempunyai penguasaan yang baik terhadap ilmu nahwu. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menjadi pakar dalam bidang ilmu nahwu di samping kepakaran mereka dalam bidang agama, seperti Imam Ibnu Katsir, An-Nawawi, Jalaluddin Asyuyuti, Ibnu Hisyam, dan Az-Zamakhsyari. Itu adalah tokoh-tokoh terhandal dalam bidang ilmu agama, dan pada saat itu kepakaran mereka dalam bidang ilmu nahwu juga diakui di kalangan ulama. Baik, langsung saja ke pembahasan. A. Sejarah perkembangan ilmu nahwu. Ilmu nahwu sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, yang syarat dengan berbagai aturan dan teori, merupakan hasil dari sebuah proses yang cukup panjang dalam sejarah linguistik Arab. Dimulai dengan kegiatan kodifikasi dan sistemisasi kosakata bahasa Arab yang cukup menyita waktu. Barulah para ahli bahasa al-lughawiyun membangun dan meletakkan prinsip-prinsip dan aturan bahasa tersebut. Prinsip-prinsip dasar nahwu pada mulanya bersifat sederhana, kemudian menjadi perkembangan sebuah ilmu yang sangat pelik dan rumit. Bahkan, semua orang mutlak mempelajari ilmu nahwu karena ilmu nahwu sangat penting untuk memahami Al-Quranul Karim, Al-Hadis, atau sebagai kitab-kitab yang dikaji oleh syariat agama Islam. Prinsip dasar nahwu pada mulanya bersifat sangat sederhana, kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu yang sangat pelik dan rumit. Nahwu tidak lagi sekedar berfungsi sebagai aturan atau tata bahasa yang bersifat deduktif, tetapi juga telah menjadi salah satu instrumen memahami Al-Quran itu sendiri, yang pada gilirannya memunculkan banyak teori nahwu yang dikembangkan oleh para ahli nahwu. Dalam sejarah keilmuan tradisional Islam, nahwu merupakan salah satu pengetahuan yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, cabang yang satu ini tingkat kemajuannya dapat disejajarkan, misalkan seperti disiplin dan kalam.
Ketiga disiplin ilmu tersebut dalam kategori keilmuan tradisional Islam termasuk sebagai ilmu qad najada wa ikhtaraqo. Perkembangan dan penyusunan sejarah ilmu nahwu dapat diruntut menjadi beberapa periode sebagai berikut. A. Periode perintisan. Periode perintisan ini berada di kota Basrah. Perkembangan pada periode ini berpusat di Basrah. Para tokoh terkemuka perintis awal seperti Abu al-Aswad ad-Du'ali hingga tokoh terkemuka cabang pengetahuan ini semisal Khalil bin Ahmad al-Faridi, Sibawaihi, dan lainnya. Periode ini masih dibedakan menjadi dua subperiode, yaitu masa kepeloporan dan masa pengembangan. Masa kepeloporan tidak sampai memasuki di masa Daulah Abbasiyah. Ciri-cirinya ialah belum munculnya metode kias atau analogi, belum munculnya perbedaan pendapat, dan masih minimnya usaha kodifikasi. Adapun ciri-ciri masa pengembangan ialah makin banyaknya pakar, pembahasan, dan tema-temanya semakin luas. Dari situlah mulai munculnya perdebatan pendapat, mulai dipakainya argumen dan menjelaskan kaidah dan hukum bahasa. B. Periode ekstensifikasi. Ini periode yang berada di kota Basrah dan Kufah. Periode ini merupakan ketiga bagi Basrah dan masa pertama bagi Kufah. Hal ini tidak terlalu mengherankan sebab kota Basrah memang lebih dulu dibangun daripada kota Kufah. Pada masa ini, Basrah telah mendapatkan saingannya. Terjadi perdebatan yang ramai antara Basrah dan Kufah yang senantiasa berlanjut sampai menghasilkan apa yang disebut sebagai aliran Basrah dengan panglima besarnya Imam Sibaweh dan panglima besar aliran Kufah yaitu Imam Al-Kisai. Pada masa ini, ilmu nahwu menjadi semakin luas sampai membahas tema-tema yang saat itu kita kenal sebagai ilmu shorof. Menurut Abdal al-Salim Al-Mu'min, ketika mendeskripsikan karakter nahwu madhab Basrah ini menyatakan karakter paling menonjol madhab Basrah ialah menjadikan persoalan-persoalan nahwu dikaji dengan pendektaan logika formal dengan berbagai silogismenya. C. Periode penyempurnaan dan tarjih. Kota Baghdad ini didirikan dan dibangun oleh Al-Mansur Billah Abdul Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau yang masyhur dikenal sebagai Abdul Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Namun, sebenarnya rencana pendirian kota tersebut telah dicadangkan oleh saudaranya Abdul Abbas Al-Saffah dan pembangunannya dimulai pada tahun 1205 Hijriah dan mulai ditempati pada tahun 129 Hijriah. Di akhir periode ekstensifikasi, Imam Al-Ru'asi dari Kufah telah meletakkan dasar-dasar ilmu shorof. Selanjutnya, pada periode penyempurnaan, ilmu shorof dikembangkan secara progresif oleh Imam Al-Mazini. Jadi intinya, semenjak terjadinya periode ini, ilmu shorof dan ilmu nahwu dikaji secara terpisah. Namun, sempat terjadi perselisihan antara negara Kufah dan negara Basrah. Namun lambat laun mereka mulai berusaha mengkompromikan antara Kufah dan Basrah sehingga memunculkan aliran baru yang disebut sebagai aliran Baghdad. Akan tetapi, banyak peneliti nahwu yang belakangan ini meragukan adanya madhab tersebut. Bagi mereka, apa yang disebut dengan madhab Baghdad sebenarnya hanyalah sekedar mencampur adukan dua madhab Basrah dan Kufah tanpa disertai adanya upaya pencarian identitas maupun karakter tersendiri selain karakter pencampur adukan itu sendiri. Akan tetapi, keraguan ataupun penolakan terhadap eksistensi madhab Baghdad ini disanggah oleh misalnya Abdul As-Salim Mukrim. Menurutnya, eksistensi madhab Baghdad merupakan suatu keniscayaan dan telah menjadi fakta historis sebab banyak literatur nahwu telah mengabadikan pandangan-pandangan khas madhab tersebut yang tidak sejalan dengan mayoritas madhab Basrah maupun Kufah.
Setelah 3 periode di atas, ilmu nahwu juga berkembang di Andalusia, Spanyol, lalu di Mesir, dan pada akhirnya di Syam. Demikian seterusnya sampai ke zaman saat ini. Baik, cukup segitu dari saya. Seterusnya akan dijelaskan oleh saudari Yuniar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.